Oke, eh, kita bagi layar. Kalau terlihat layarnya kecil, teman-teman klik aja sampai memenuhi handphone teman-teman ya. Nah, di sini kita mau coba tunjukin gimana sih cara eh, membaca, cara membaca link ringkasan ya. Cara membaca link ringkasannya. Nah, ini ada ya, ini ringkasan materinya, ini kita klik aja yang biru ini. Ini pun buatnya di Canva ya. Nah, di situ karena dia berupa link ya, ringkasan. Link yang di dalamnya itu menyala ya. Jadi teman-teman bisa klik ya. Ini bisa diperbesar ya. Di layar kita bisa diperbesar ya pakai jempol dan telunjuk. Ya, tulisannya kecil banget misalnya Mbak Pita, bisa digedein tuh. Oh ya, sebelumnya salam kenal ya, Vita. Salah satu admin dari grup dan salah satu leader dari Digitatif ID ya. Salam kenal. Sampai lupa, to the point. Nah, ini ya, kalau kecil bisa dibesarkan. Nah, ya, ini buatnya di Canva juga. Nah, ini ada klik here, ya teman-teman klik aja. Di sini kan profil singkatnya Mbak Puji ya sebagai CEO Digitatif. Nah, ini yang bergaris websitenya ini bisa diklik ya. Nah, diklik sekali maka dia akan terhubung karena sudah kita setting linknya di dalamnya. Nah, ya kan masuk ke website Digitatif. Oke, balik kita back lalu kita lihat website Digitalogi. Nah, ya, back lagi Instagram Digitatif. Nah, ya. Jadi linknya hidup ya. Bagaimana caranya? Ya ada dimasukkan di ini di Canva-nya ya. Fanpage-nya FB Digitatif ya. Nah, ini fanpage-nya ya, teman-teman tinggal disukai like ya. Lalu YouTube-nya Digitatif, di situ fitur-fiturnya ya. Silakan di-subscribe. Oke. Nggak mau ngebet ya. Oke, kita cek lagi di sini. Oke. Ya gitu. Lalu ini materinya ada dia share fiturnya sebentar. Nah, ini stepnya ya, langkahnya. Jika teman-teman baru pertama kali mengenal Canva, maka ketahuilah cara mendaftar akun Canva. Ini diklik. Ya, nanti ada YouTube-nya. Jika sudah punya akun, login. Ya, kalau kita di canva.com nggak pernah logout, ya, jadi pada saat klik link, maka kita akan langsung terhubung. Nah, ini videonya di sini. Ini link template-nya, ya. Jadi teman-teman bisa klik langsung di sini. Ini materi template-nya. Diklik. Nah, langsung terhubung ya, karena canva.com-nya kita tidak pernah di logout. Nggak usah di logout ya. Gunakan template. Jadi ini template bebas ya, mau teman-teman acak-acak istilahnya. Mau teman-teman edit sesuai dengan maunya teman-teman, seleranya teman-teman ya. Ini kan hanya template sudah setengah jadi. Kalau teman-teman malas mikir saya Mbak Pita mau yang ada aja, ya nggak apa-apa juga gitu. Enak malah kan teman-teman tinggal ngedit sedikit aja jadi deh gitu. Tapi kalau mau diubah pun ya nggak apa-apa, nggak salah gitu loh maksudnya. Nggak usah takut-takut ya kalau mengedit. Suka-suka seleranya teman-teman. Hai, rada-rada melek. Lama sekali malam rebutan nih kalau malam. Nah, ini ya. Eh, teman-teman bisa ganti fotonya, tinggal klik aja di situ. Nah, kalau ada muncul garis seperti ini, artinya itu yang siap kita edit. Teman-teman bisa pilih di sini ganti ya, misalnya mau ganti
foto produknya teman-teman ya. Kalau mau ngambilnya dari unggahan, dari filenya teman-teman, maka di unggahan ini ya, bisa unggah nih, unggah file, ya. Lalu ke perangkat, lalu ke file. Nah, fotonya, gambarnya ada teman-teman simpan di mana ya? Silakan dicari. Nah, ini gambar. Nah, maka dia akan muncul ini ya, folder-foldernya. Teman-teman ingat yang mau diambil gambarnya ada di folder yang mana ya. Kalau misalnya nggak muncul gambar di sini, teman-teman bisa ke menu sini ya, menu kiri atas garis. Nah, ini pilih gambar ya. Kalau mau masukkan video, pilih video. Mau masukkan suara, pilih audio ya, bisa semua. Nah, teman-teman mau cari di mana gambar ya. Kalau misalnya malas atau sudah pernah mengunggah, dia otomatis ada di internet. Tidak apa-apa ya, back. Dia akan tetap tersave. Oke. Kalau misalnya males ngambil dari handphone kita bisa pakai foto pada mulai edit, plus aja di sini ya. Mau plus di sini, mau tadi langsung ada fotonya. Kalau kita males nih nyari, pengen pakai foto yang ada di Canva aja misalnya gitu, boleh ya. Bisa pilih foto yang ini. Ya, foto misalnya saya mau pilih tentang apa ya? Tentang website misalnya ya. Ada nggak? Yo, lihat. Nah, ada pilihan gambar ya. Tuh ya, misalnya teman-teman suka dengan ini, tapi ini pro ya. Yang nggak ada tulisan pro itu yang gratis ya. Kalau yang ini misalnya yang gratis ya. Nah, kalau tadi kan saya langsung klik ini ganti di bawah, maka dia akan terganti otomatis. Kalau saya klik plus ya, klik plus maka dia akan muncul seperti ini, nggak langsung otomatis terganti. Tinggal teman-teman klik, nah ya, diklik terus kita geret. Nah, masuk dia kan ke frame-nya. Ya, kenapa masuk? Karena di situ namanya duplicate. Kalau kita salah gitu ya, pakai undo aja di sini, tidak jadi. Kalau jadi deh gitu, pakai redo. Ya, jadi nggak usah takut-takut kalau mengedit. Kita klik 2 kali, maka gambar di dalamnya bisa digeser, tapi semaksimalnya hanya seperti ini ya, sesuai dengan panjang gambar. Nah, gitu ya. Gitu caranya. Kalau misalnya, aduh saya nggak mau bingkai yang ini, Mbak Pita mau ganti, boleh ya. Misalnya, plus kita cari di sini geser, pilih elemen ya. Bingkai, cari ke bawah. Biasanya ada juga di halaman bawah. Nah, ini bingkai ya. Mau cari bingkai yang lihat semua, diklik supaya tampil semua. Canva.com harus stabil ya memang koneksinya. Kalau nggak stabil begini, agak lama. Nah, teman-teman bisa pilih ya, misalnya mau yang ini. Tuh, yang ini dihapus aja, diklik lalu dihapus. Ini ya. Jadi setiap kita mengedit, hapus tinggal. Setiap kita mengedit itu, dia ada ini, ada biru-biru gini. Jadi apa namanya? Itu artinya kita sedang mengedit foto itu. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini diklik maka bisa teman-teman edit. Sunting aja di sini ya. Kalau kita klik gini itu yang mau diedit maka fiturnya akan muncul di bawah ya. Semuanya fiturnya akan muncul di bawah. Nah, tinggal diedit aja. Mau ganti model huruf boleh. Nah, ini ya. Font ya, huruf itu font.
Tapi kalau gratis ya terbatas ya. Ini about me. Warnanya saya mau ganti misalnya kan. Dengan background ini ya. Kita klik belakangnya berarti background ya. Backgroundnya putih, saya misalnya mau ganti. Nah, misalnya gitu kan. Boleh ya, bebas loh. Nggak ada yang ngelarang. Nggak usah takut-takut. Ungu muda dengan ungu tua. Nah, cantik ya. Gitu. Ungu biasanya bisa ubah semua. Nah, ini diklik aja ubah semua, dia akan otomatis berubah. Nah, gitu ya. Nah, keren kan? Ininya mau ganti warna, boleh. Bisa banget. Nah, ya. Harus yang lebih tua ya, supaya bisa terbaca. Nah, gitu ya. Ubah semua. Nah, gitu. Bentar aja kan? Nah, terus untuk memasukkan linknya, ini juga bisa teman-teman ganti judulnya ya, mau about me, mau kontak, mau blog, atau nggak mesti portfolio ya teman-teman, misal mau ganti IG gitu kan, boleh ya. Jadi nggak usah takut-takut. Nah, kita sarankan kalau mau masukkan link, jadi linknya di background ini kan kita klik ungunya ya, berarti backgroundnya. Nah, kalau yang ini kita klik tulisannya. Nah, kelihatan ya, tulisannya yang ada garis birunya. Nah, kita saranin di dua-duanya teman-teman masukkan link. Karena apa? Karena pada saat kita bagikan link, kita nggak tahu orang itu klik tulisan atau klik background ya. Jadi buat amannya, teman-teman isi linknya. Nah, ini sudah kita klik kan, dia mau diedit. Teman-teman bisa kiri kanan ya. Ini fiturnya semua bisa dipakai. Kalian teman-teman coba-coba aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut-takut ya. Tautan, nah masukkan di sini. About me misalnya FB. Kalau mau FB berarti ganti ya di situ FB. Ya kan? Kalau FB berarti ngambil dari profilnya teman-teman. Ya. Kalau misalnya kontak, misalnya nomor WA ya kan? WA.62 ya, gitu. Diklik di luar ini. Nah, ini di luar sini. Nah, tautan ditambahkan ya. Terus di backgroundnya juga diklik. Kita isi tautan juga gitu. Karena tadi supaya aman, kalau mereka kliknya di mungkin lebih diisi yang background ya, tapi jaga-jaga dua-duanya aja. Orang kadang kan kliknya nggak tahu. Gitu ya caranya ya. Nah, akan ditambahkan. Begitu ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham? Atau bagaimana nih? Mic-nya di tengah bawah diklik ya kalau mau bertanya. Jangan-jangan belum dicoba nih, nggak ada yang bertanya ya. Suara kita jelas nggak, Kak Maya? Oke. Kak hambanya, manggilnya apa nih kita? Silakan Kak, mic-nya dinyalakan ya. Di bawah tengah diklik supaya hijau. Minta tolong diulangi yang memasukkan linknya tadi. Ya, gimana? Minta Suaranya kurang jelas. minta tolong diulangi Diulang, cara memasukkan masukkan. link. Oke. Link. Oke. Jadi misalnya teman-teman mau memasukkan link ya. Kita sarankan tadi masukkan linknya di bagian background ya, warna ini, dan di tulisannya. Jadi kalau kita mau ngedit, nih ada biru-biru ini berarti yang mau saya edit adalah backgroundnya ya. Nah, kalau dia sudah mau diedit ini, maka fitur akan muncul di bawah. Fitur apa? Fitur ini bisa dipakai semua untuk ngedit yang ini nih, gitu ya. Untuk ngedit yang ini nih, semua ini bisa dipakai fiturnya ya, gitu. Nah, ini karena kita mau masukkan link, maka kita pilih tautan, ya, tautan atau link dalam bahasa Indonesia tautan ya namanya. Tadi kita ngisinya, oh di kontak ya. Oke. Nah, ini tadi kita sudah ngisi ya. Ini kan mau diedit. Nah, ini sudah ngisi, dia hidup nih. Kelihatan ya. Kalau sudah diisi. Nah, gelap.
Nah, kalau diklik ada kan wa.me 62, jangan pakai spasi ya. Gitu. Klik di luar sini jika sudah selesai. Diklik di luar sini aja maka dia akan otomatis tersimpan. Tuh ya bahasanya. Notisnya tautan ditambahkan. Itu di background ya tadi pita isi. Nah, sekarang di tulisannya juga nih, ini kita besarkan ya. Di tulisan ini yang kita klik sekarang ya. Tuh, birunya lihat ya kelihatannya. Birunya di bagian tulisan kontak. Nah, ini kita isi juga link. Kenapa? Ternyata belum terisi. Kenapa kita isi juga? Karena tadi pada saat kita bagikan link, kita kan nggak tahu ya orang ngeklik yang mana. Jadi jaga-jaga supaya mereka ketemu dengan kita gitu ya. Klik. Nah, jadi tautan ditambahkan dia nyala begini ya. Jadi ada garis bawah kalau sudah diisi linknya. Oh, tadi kita ngisinya di sini. Tuh, about me. Ya, di background, di tulisan di backgroundnya malah belum. Kelihatan belumnya ini belum nyala deh, belum gelap ya. Nih, belum gelap berarti belum terisi. Nah, benar. Gitu ya, Kak. Jadi ini dibesarkan, dikecilkan aja pakai jempol. Ya. Begitu, Kak. Kak hambanya kita manggilnya apa ya? Begitu ya, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, setelah misalnya teman-teman merasa ini beres, ya, silakan teman-teman, misalnya, nggak mau kotak-kotak Mbak Pita, tinggal dihapus ya. Ini ada hapus. Maunya pakai gelombang, oke. Ini di plus ya. Jadi teman-teman bebas berkreasi di elemen ya, bisa cari apapun yang teman-teman suka. Apa aja dicoba, kan namanya nyari-nyari. Ini masih bingkai. Elemen, oke, ini elemen umumnya, gelombang. Nah, gelombangnya macam-macam. Cari yang gratis aja. Nah, misalnya ini ya, karena itu ungu, jadi kita sesuaikan ungu. Nah, karena dia modelnya begitu. Nah, ini kan bisa teman-teman tarik ya, digedein. Set. Nah, taruh di sini bisa diputer ya. Ini ada puter. Tuh. Oke, saya mau putar ke sini. Nah, gitu ya. Kan jadi cantik ya. Gitu. Di duplikat, di copy ya duplikat itu. Kalau mau jadi dua, misalnya taruh di sini. Ini saya putar. Set. Nah, ya. Kalau gitu ya. Kok nggak enak. Nah, nah gitu ya. Ya, suka-suka teman-teman bebas. Kreasinya teman-teman ya. Ini contoh aja misalnya mau pakai gelombang atau mau pakai bunga, boleh ya. Pokoknya suka-suka aja. Ada semua di elemen kan ya Canva ya. Bunga. Nah, banyak pilihan ya. Pokoknya semua dicari aja di elemen, nggak usah takut-takut ya. Coba yang itu. Nah, ya. Misalnya saya mau jadikan di sini ya. Kok jadi nutupin Mbak Pita misalnya gitu. Nggak apa-apa. Ini kan warna asli ya, jadi masih terang banget. Nah, itu bisa kita, ini kan masih kotak biru ya, berarti dia masih bisa diedit. Transparansinya kita turunkan aja, Kak. Set. Nah, ya kan, jadinya dia enggak terlalu berbayang. Biar nggak mengganggu posisinya, ini ada posisi tadi ya, di bawah fiturnya ada posisi. Posisinya kita taruh di belakang. Ya,
supaya dia tidak mengganggu kita ngedit. Mundur ke belakang. Nah, gitu ya. Cantik kan? Iyalah, cantik. Oke, misalnya masih kurang transparan. Kurangin lagi. Mau diputar boleh. Nah, cantik kan? Cantik. Gitu ya. Jadi berkreasi aja, jangan takut-takut, jangan malu-malu. Fitur yang di ini dimainkan aja di bawah. Ya. Jangan dikunci ya, kalau dikunci nanti teman-teman nggak bisa ngedit. Teman-teman nggak bisa ngedit ya. Nah, misalnya ini mau dibalik, ngadep bunganya bisa balik. Tuh, dia balik. Balik apa? Horizontal atau balik vertikal. Nah, gitu ya. Suka-suka aja. Tuh. Ya, jadi nggak usah takut-takut. Di sini ada undo kalau teman-teman nggak jadi ngedit, jadi aman aja ya. Yang jadi cantik. Bener ya? Baik, Kak Ian, silakan. Mic-nya dinyalakan, Kak. Di bawah. Assalamualaikum Mbak Pita. Waalaikumsalam. Gimana? Ini Mbak Pita, saya kemarin juga coba-coba tuh di Bioling. Ketika kita punya tulisan Mbak mau masukin, mau jelasin produk kita, cara membuat link untuk dimasukin di portofolio itu Mbak Pita. Portfolio itu hasil editan teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah edit, ya nggak ada nanti isi portfolionya. Udah pernah edit. Udah kemarin udah. Jadi kalau misalnya teman-teman kan menawarkan jasa edit bioling gitu kan, Iya, ya. misalnya khusus bioling. Ya. Nah, teman-teman buat portfolionya di Canva juga bisa, ya di Canva. Ini misalnya ini kan kalau digeser ke kanan nih, geser ke kanan, tuh lihat, perhatikan, ada lagi kan? Nah, Iya. ini namanya halaman 2. Nah, halamannya jadi nambah nih, sebelah kanan bawah. Nih ya, kita ke depan lagi. Nah, nih lihat, halamannya jadi nambah. Tadinya kan cuma 1, kan jadi 2 nih. Ya kan? Jadi kalau teman-teman sudah punya editan, misalnya ini salah satu contoh kita ngedit. Ini kedua, apalagi hasil editan. Geser lagi. Ketiga, apalagi hasil editan. Nah, nanti pada saat di-save, itu merupakan portfolionya Kak Ian. Gitu loh. Untuk Jadi Kak Ian nanti ngedit lagi ya, bioling untuk menyampaikan portfolionya. Gitu loh, paham? Jadi ini ceritanya portfolionya. Nanti kalau untuk biolingnya, buat lagi, ngedit lagi gitu. kalau kita Beda lagi. ini lagi Mbak Pita, kalau kita nge-share kemarin, cuman kelihatannya ini hanya untuk ngedit, nggak bisa ngelihat ngeklik yang ini munculan tampilan Salah kayak nge-save. uh Salah nge-save-nya berarti. Jadi cara nge-save-nya, ya ini kan ada panah ke atas ya. Panah ke atas, teman-teman pilih bagikan tautan, ya, bagikan tautan. Nah, lalu pilih di bawahnya. Pilih yang punya link. Ya, diklik aja itu ya. Ini kan bisa diklik nih. Nah, pilih yang punya tautan. Nah, ini pilih yang bisa lihat saja, jangan bisa edit ya. Kalau bisa edit nanti di dalam ini di otak-atik orang-orang gitu. oh iya. Pilihnya yang punya tautan sama bisa lihat saja. Setelah itu dipilih baru kita salin tautan. Gitu. Sudah salin ya kita tempel di mana? Misalnya di note kita atau di nomor WA kita satunya kan kayak gitu. Gitu Kak. Oh, iya. Atau mau langsung ke Bitly ya kan kita percantik gitu supaya ada judul tersendiri gampang nyarinya gitu. Benar? Nanti muncul model kayak ini, nanti tetap muncul kayak di Iya. Bioling gitu. Nanti muncul iya, kayak gini hasil editan kita. Sama seperti ringkasan yang kita buat itu kan kita buat ringkasan juga di ini. Di Canva yang ini tadi kan. Oh iya. Nah, ini ringkasannya kan di Canva juga. Linknya kan hidup di dalamnya kan, karena tadi kita masukkan link, ya kan? Kita masukkan link. Yang mana tadi yang ringkasan yang kita buka ya?
produk ketutup ya. Jadi ya kayak gitu. Artinya kalau Kak Ian mau buat portfolionya edit lagi di Canva juga. Jadi file baru gitu ya. Oh, berarti kita File baru khusus tinggal dinambah aja. portfolio. Ya, misalnya ini kan misalnya sudah nih saya mau buat portfolio dulu deh gitu lah misalnya. Atau misalnya ini portfolionya kayak tadi kakak share save-nya kayak tadi baru kakak buat lagi ya kan. Mau buat lagi biolinknya misalnya gitu kan. Itu bisa dari sini kakak buat salinan aja ya. Diklik titik 3-nya ini kan. Buat salinan. Udah deh edit lagi. Nah, jadi di sininya bisa diedit ya, kasih judul supaya tahu bedanya. Misalnya yang ini portfolionya, ya kan? Yang tadi awal kita misalnya edit portfolio Yan, misal. Ya kan? Iya, iya. Nah, kasih judul begini, ya. Itu supaya nanti diklik aja, diklik. Nah, udah berubah belum judul? Nah, nama desain berhasil diganti. Jadi ada notisnya dia, ya. Nah, baru kita buat salinan. Masukin Mbak Pita ya? Kenapa? Link itu nanti kita masukin di portofolionya? Enggak? Ya, misalnya ini yang sebagai portfolio ya kan? Ya kita bagikan link tadi yang dapatkan tautan hanya lihat ya kan? Nah ini, nah tadi kita simpan misalnya di note kita ya kan? Iya. Portfolio saya misalnya ya kan? Nah kakak buat salinan lagi tadi di sini, buat salinan, maka dia akan ada 2 tuh. Jadi yang ini kakak edit, ini sebagai kan ini salinannya nih, berarti ini sebagai biolinknya. Biolinyan misalnya gitu ya. Iya. Diklik aja di luar sini ya pada saat ngedit nama. Nah, nama berhasil diganti. Sudah diedit lagi kakak gitu ya. Jadi harus buat 2 kalau untuk portfolio, karena di portfolio itu kita mau menunjukkan hasil editan kita. Nah ya kan sama kan dalamnya 3 halaman juga kan. Nah tinggal kakak edit lagi nih, benar. Kalau misalnya saya nggak mau mbak cuma halaman 1 aja, oke ininya diklik ya, halamannya diklik, maka halaman yang tidak dibutuhkan kita klik lalu kita hapus ya. Ada fiturnya di bawah ini, hapus gitu ya. Nah di sini kakak edit lagi, edit dulu. Makasih Mbak Pita. Bentar, Pita ganti headset. Kedengeran. Baik, sudah paham ya Kak Ken? Ya, udah Mbak Pita. Makasih Mbak Pita. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya lagi? Mic-nya di bawah tengahnya diklik ya. Bawah tengah mikrofon yang warna biru. Itu diklik kalau mau bertanya. Kalau nggak ada lagi berarti kita sudah. Masih setengah jam lagi ya. Ayo, mumpung lagi on nih, bertanya. Jangan malu-malu. Silakan Kak Hendra. Mic-nya diklik Kak, supaya nyala. Bisa terdengar suaranya? Iya. Ya baik. Maaf ketinggalan tadi baru masuk nih. Tadi tema awalnya. Jadi nggak apa-apa Kak. Oke. Ada rekamannya nanti. Oh siap. Oke. Ya baik, ya. Makasih. Ya. Iya. Sudah pernah nyoba belum? Ngeditnya? Belum justru. Kan kemarin sudah di-share fiturnya. Kalau belum dicoba dulu tadi, supaya kalau dicoba kan nanti jadi tahu kesulitannya di mana. Oke, siap. Iya. Baru tadi sih nyoba join. Oke. Sudah daftar ini Canva-nya? Canva.com-nya sudah? Belum. Nanti coba daftar dulu aja.
Baik. Ketik aja di Chrome, canva.com ya, Oke. supaya punya akun Canva. Jadi template-nya itu bisa dibuka kalau kita punya akun Canva ya. Kalau kita Oh, belum punya, nanti nggak bisa terbuka. oh Sama gitu. dengan Telegram ini, teman-teman kan harus login dulu pakai nomor aktif ya kan? Iya. Benar ya? Nah, sama. Jadi kita harus punya akun dulu, daftar dulu, on dulu, istilahnya login dulu, baru bisa klik linknya terbaca. Gitu. Oke. Gitu ya Kak Hendra? Oke, siap. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, Kak Delan, silakan. Silakan Kak Delan, mic-nya diklik, sudah kita buka. Ya, Assalamualaikum Mbak Pita. Waalaikumsalam, gimana? Gimana Kak? Mic-nya kepencet itu, nggak kedengeran suaranya. Nyalain lagi. Halo Mbak Pita. Hmm. Ya. Udah nyala Mbak? Gimana? Udah. Ini apa? Kalau kita pakai template dari Digitatif tuh, Digitalogi ya, itu kan ada beberapa template. Nah itu kalau kita mau ngedit itu, berarti yang lainnya dihapus dah. Oh, kalau banyak halaman gitu ya? Kita save-nya satu halaman aja, Kak. Template misalkan dari Digitalogi. Iya, template-nya kan isinya banyak halaman gitu kan? Beberapa template. Satu produk dia banyak halaman kan? Misalnya kayak ini tadi, Mbak. misalnya kita undo ya. Iya, misalnya ternyata kan? Ini template-nya misalnya ini ada 3 halaman ya kan? Kalau di Digitalogi malah 60 ya. Iya. 60 halaman. Nah, itu cara teman-teman save yang teman-teman butuhkan aja. Misalnya teman-teman ngeditnya di halaman 3, misal ya ceritanya nih. Misalnya Kak Delan ngedit di halaman 3 ya. Sudah beres nih ceritanya ngedit. Nah, pada saat nge-save ini, ya pada saat nge-save, Kakak save yang unduh yang halaman 3 aja gitu. Jangan semua halaman. Diklik halamannya, pada saat save kan unduh nih. Nah, pada saat kita klik unduh, pilih PNG ya kalau gambar. Halamannya dipilih. Halaman 3-nya, centangnya dicabut aja semuanya ya. Terus kita pilih halaman 3. Gitu. Halaman 3 aja lalu selesai. Gitu ya. Selesai baru kita unduh. Gitu, Kak. Jadi halaman yang kita butuhkan. Gimana? Nggak perlu dihapus ya berarti? Nggak usah, jangan dong. Kalau dihapus malah sayang. Template-nya apalagi banyak kan itu puluhan. Iya. Gitu. Kalau untuk save gambar ya, kalau untuk teman-teman mau buat link ya harus buka baru lagi, Kak. Kita harus buka baru lagi. Kan tadi sudah save gambar nih ceritanya kan? Nah, sudah save gambar. Kalau kita mau buat link dari gambar itu ya kita harus buka lagi baru. Ya, misalnya di sini plus. Tadi ukuran panjang berarti dia cerita ya masuknya. Panjang begitu ya, Bioling itu namanya ukuran di cerita Anda. Kalau di Canva ya. Kalau kita mau memasukkan gambar kita yang sudah jadi, kita buat aja desain kosong ya. Buat desain kosong. Lalu kita masukkan unggah foto dari yang sudah kita set. Nah, di unggahan ya. Karena kan tadi misalnya sudah kita download gitu kan. Misalnya kita sudah download ini, misalnya sudah download foto ya kan. Anggap aja ini hasil editan Pita ya kan. Panjang nih kan ukurannya ya. Ini misalnya hasil editan Pita kan unggah file dulu ya. Unggah file. Lalu kita pilih perangkat, pilih file. Biasanya yang sudah di-download ada di bagian folder download ya.
Nah, ini screenshot gambar, pilih download ya. Nah, misalnya download ini. Nah, ini ukurannya standar bukan panjang. Gitu ya. Misalnya ada bagian teman-teman punya itu ukurannya panjang gitu kan. Nah, itu diambil aja, misalnya kita sudah ada di sini di Canva-nya ya kan. Jadi gambar yang ada aja di Canva, terus button unggahannya. Nah, yang ada aja di sini, misalnya anggap aja ini hasil ini ya, hasil editan. Nah, ini disesuaikan ukurannya ya. Ini karena beda ukuran jadi agak. Oh, kita anggap aja hasil downloadan ini. Ini anggap hasil downloadan editan kita ya. Carinya di Canva. Nah, cari ukuran yang panjang. Ukurannya banyak yang lebar. Nih. Nah, misalnya ini hasil editan teman-teman ya. Nah, kalau kita mau buat link, kita save-nya kayak tadi, Kak. Bagikan link. Ya kan? Setelah kita tadi save satu halaman yang kita butuhkan aja. Gitu. Jadi yang keduanya kita save-nya bagikan tautan yang hanya untuk dilihat. Nah, yang punya link, yang punya tautan, sama bisa lihat. Ya, jangan bisa edit ya. Gitu ya, Kak? Kak Dilan? Ya, siap. Jadi 2 kali kerja. Oh. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Tadi angkat tangan Satu pada lagi. turun tangannya. Satu lagi Mbak Pita. Silakan, Boleh Kak Mbak? ya. Boleh. Ini Mbak Pita. Boleh. Ketika kita mau buka jasa edit Biolink, kalau kita nge-share itu yang linknya yang mana Mbak Pita untuk di Canva? Jasa Biolink. Tadi sama bagikan link tadi. Oh, tetap itu aja Mbak Pita. Bagikan terus yang iya sama itu. Kalau misalnya teman-teman kasih template, nanti dia ngedit sendiri. Kan dia cuma ngelihat kan istilahnya. Oh ya. Istilahnya kan sudah jadi kan, link jadi kan. Jadi teman-teman hanya share-nya seperti itu. Bagikan yang punya link ya kan sebelah kirinya ya kan. Yang punya tautan, lalu yang kanannya bisa lihat. Ya, ini aja sama. Gitu. Karena kalau bisa edit nanti dia bisa ngedit ngacak-ngacak yang di dalam, ya. Iya, siap. Jadi, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana tadi? Kayaknya ada yang angkat tangan. Diturunin ya, nggak jadi ya? Apa sudah terjawab? Oke, Kak Fadila. Silakan, Kak. Mic-nya dinyalakan. Halo, Assalamualaikum. Salam, gimana Kak? Kak, ini mau tanya kalau sebenarnya udah edit ini Canva tuh ya, suka bagian plusnya kan apa sih bagian apa namanya? Yang huruf plus. Tuh Kak, kok nggak bisa tuh pencet bagian hurufnya? Yang mana? Ini kan plus nih. Iya plus. Yang teks, terus? Teksnya. Plus terus Kakak mau pakai teks gitu? Iya, mau teks. Teks, oke. Mau pilih yang mana teksnya? Misalnya yang ini ya, tambahkan judul yang tebel ini, gede. Nah ini bisa. Iya, dipencet tuh nggak muncul tuh itunya, tulisannya. Suka nggak muncul. Ada itu biasanya koneksi aja, sebenarnya bisa. Ini misalnya backgroundnya kita transparansi diturunkan ya. Nah, transparansi diturunkan supaya nggak terlalu terang. Nah, itu bisa diklik. Ya, kalau susah ngekliknya, pakai sunting aja di bawah, Kak. Suntingnya diklik, maka dia otomatis kita bisa ngetik. Cerita dongeng, misalnya. Itu bisa.
ya kan? Biasanya kalau nggak bisa memang koneksi aja. Memang canva.com koneksinya harus stabil ya. Kadang kalau nggak stabil, dia suka ada di sini ada kayak inisial nama, itu nggak apa-apa ya. Biasanya koneksinya nggak stabil, tapi pada saat kita nge-save itu nggak ke bawah, nggak. Itu cuma menunjukkan lagi nggak stabil koneksi kita. Gitu. Aman aja. Gitu ya. Iya. Kak, Kalau nggak kalau ada ide, oh iya. yes. Apa? Kak, kalau mau ngedit foto tuh suka miring ke kiri apa ke kanan, nggak lurus tuh, nggak ke atas si fotonya tuh. Nah, ini ada fitur geser. Ya, fitur geser ini bisa dipakai pelan-pelan. Ini misalnya, kita klik teksnya ya. Nah, ini ada fitur geser, Kak. Iya. Nih, ini bisa kita pelan-pelan gesernya. Nih, tuh, pelan-pelan dia tuh. Karena kadang kan kalau pakai jari kita kan, aduh terlalu ini gitu kan, susah nih gitu kan. Nah, kalau pakai yang fitur geser itu dia pelan-pelan bisa ngegeser. Nih, mana tadi? Nah, ini geser, dia bisa pelan-pelan. Misalnya ke kiri, ya kan? Lepas. Kalau birunya hilang berarti lepas ya, itu diulang lagi aja. Nah, geser ke kiri, tuh. Geser kan dia tuh, perhatikan. Geser ke kirinya pelan kan tuh. Iya nggak? Iya. Tuh, sampai keluar nih. Nih, keluar nih. Tuh, ya kan? Gesernya perlahan. Tuh, jadi bisa pakai geser ini. Kalau yang perlunya tidak gerakan yang jauh gitu ya. Kalau yang tipis banget jaraknya, nah itu pakai fitur geser ya. Jangan lupa diklik dulu yang mau digeser. Gitu. Kadang-kadang ya memang agak susah. Kalau yang tipis banget, nah itu pakai fitur geser. Dulu nggak ada. Jadi kita memang harus ini, tangannya sekarang udah enak, ada fitur yang baru ya. Fitur geser ini. Gitu, Kak. Iya. Ada lagi? Sudah? Sudah. Makasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Ubey. Mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Yes. Mohon izin bertanya, Mbak. Mungkin masih dasar karena baru ini saya ikut. Apa bedanya kalau kita pakai Canva-nya online dengan Canva-nya aplikasi ya, Mbak? Makasih ya, Mbak. Bedanya, ya sama-sama. Kalau pengalaman kita kan ke sini-sini, banyaknya itu template itu berupa link. Nah, kelemahannya kalau teman-teman pakai aplikasi agak sulit mengakses yang link. Mungkin bisa ya, mungkin bisa, tapi nanti jadi bolak-balik. Kan untuk akses link itu lebih nyaman kalau kita sudah nyoba, itu lebih nyaman di canva.com ya. Kalau di aplikasi, dari kelas yang pernah kita ikuti itu pernah diadakan sebelumnya, banyak kesulitan dari teman-teman mengedit di aplikasi gitu, karena ada beberapa fitur itu biasanya nggak main Kak fiturnya. Dan kalau nanti kakak bandingkan, kakak coba di canva.com, akan lebih banyak fitur yang ada, fitur yang nyala dibandingkan di aplikasi gitu Kak kelebihannya. Dan kita sarankan kalau teman-teman pakai canva.com, yang aplikasi dihapus aja. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi, di canva.com-nya login dengan cara yang sama ya. Misalnya teman-teman daftarnya pakai Google ya kan. Nah, pilihnya Google saat login di canva.com-nya. Atau pakai Facebook, kayak kita kan pakai Facebook, pilih loginnya pakai Facebook. Atau teman-teman waktu daftar pertama di aplikasinya pakai email dan password. Nah, samakan aja masuknya, loginnya samakan. Gitu, baru setelah login masuk di canva.com kan teman-teman bisa cek proyek ya, proyek Anda. Itu hasil dari editan teman-teman. Nah, setelah misalnya teman-teman login dengan cara yang sama di canva.com dan teman-teman cek di proyek memang sama dengan aplikasi, ya kan? Proyek Anda ini hasil editan teman-teman. Nah, di sini ya, terbaru. Nah kan, yang terbaru muncul. Nah, jika sama isinya, berarti sudah sama, teman-teman bisa hapus aplikasinya.
gitu ya. Itu bisa dicek dari sini emailnya teman-teman ya. Email yang teman-teman daftarkan gitu ya. Gitu Kak. Siap, Mbak. Ubay. Makasih, Mbak. Sama-sama. Silakan Kak Rara. Mic-nya dinyalakan Kak. Kak Raras. Bawah tengah mic-nya dinyalakan supaya hijau jadi suaranya terdengar. Iya, enggak. Itu tadi kepencet aja, maaf. Oh gitu. Oke. Jadi kalau kita klik mic, itu berarti kita angkat tangan ya gambarnya kalau di sini. Jadi mirip Telegram live ini, live stream Telegram mirip dengan Zoom, hanya versi mini dan versi gratis ya. Karena kalau Zoom yang gratis berbatas hanya 45 menit. Kalau untuk belajar 45 menit itu mepet banget ya. Tiba-tiba hilang nanti ya, karena gratis. Kalau di Telegram, tidak berbatas waktu, tidak berbatas orang. Bisa 1000 orang nampung. Ya, enaknya di Telegram begitu. Jadi, teman-teman bisa pakai juga untuk grupnya teman-teman, keluarga mungkin ya kan. Videonya juga bisa nyala. Ya, kameranya bisa. Jadi murah meriah, belajar tetap bisa. Silakan ada lagi yang mau bertanya? 11 menit lagi waktunya ya. Baik Kak UZH. Manggilnya apa nih? Uz. Silakan Kak. Inisial ya. Mic-nya dinyalakan. DC. Mic-nya diklik aja Kak. Yang di bawah tengah. Supaya suaranya terdengar. Apakah pencet juga? Begitu ya intinya. Sebenarnya mudah. Kalau mengedit di Canva nggak usah takut-takut karena ada undo-nya ya, sama seperti kita ngetik. Dulu pertama kenal undo itu ngetik di Word ya. Jadi undo itu tidak jadi ya, undo itu tidak jadi. Redo itu jadi. Misalnya pada saat kita ngedit ada keseleo apa gitu kan. Ini misalnya kita. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, silakan Kak. Ya, saya udah daftar nih di canva.com-nya. Nanti langkah awal berarti saya mesti apa nih, coba-coba edit-edit dulu kali ya. Kak Hendra ya? Iya. Oh iya, nggak kelihatan namanya. Oke, Iya. udah login. Nah, ada ininya. Yang ringkasan udah dapat. Ringkasan itu kan ada stepnya bagian bawah tuh. Ringkasan Bentar, di ya. mana, di grup WA? Di grup ya? ada dapat. Iya, di grup WA. Nah, ini ringkasannya diklik, ya kan? Nih, kita tunjukin. Diklik, nanti di bagian bawah ini kan ada stepnya nih. Nah, dibesarkan aja ya, pakai jari. Nah, ini ada link template-nya, Kak. Oh. Ya, kelihatan nggak? Iya kan? Iya, iya. Okay. Link template, klik here. Nah, itu bisa. Diklik, dia langsung masuk ke template-nya. Oh, gitu ya. Gunakan template. Nah, ya kan? Dia langsung nyambung. Kalau di aplikasi enggak, susah, dia agak repot gitu. Kadang suka bolak-balik. Oke. Gitu, Kak. Oke, nanti dicoba. saya coba. Iya. Yes, baik, dicoba. terima kasih, Mbak. Sama-sama. Gimana Kak Ahmad Suki? Mic-nya dinyalakan. Ada yang mau ditanyakan Kak Ahmad? Apakah pencet juga? Mic-nya di tengah bawahnya dinyalakan ya. Diklik supaya hijau. Ya, jadi kalau misalnya live Telegram ini, teman-teman benar-benar manfaatkan deh. Ya, harus dicoba dulu. Karena apa? Kesempatan untuk ketemu, tanya jawab langsung. Di sini sebenarnya bisa juga teman-teman kalau mau praktek langsung share screen kalau benar-benar kesulitan. Kalau tadi kayaknya udah pada paham juga ya. Cuma sedikit
lebih ini aja pengen tahu. Gimana Kak Ahmad Suki? Kepencet juga? Udah nyala deh ini. Nyala belum? Udah. Oh, tadi lo nggak dinyalain. Enggak, kepencet Gimana udah. Kak? Iya, itu Gimana? baru gabung nih, baru datang sih dari kerjaan. Jadi ya Oh, belum iya. sampai dari ke atas, baru sampai ke bawah ke sini baru kelihatan. Gitu. Jadi jangan. Kak Ahmad udah nyoba belum biolingnya diedit? Udah coba. Ya Nah, kemarin-kemarin kan? yang mereka udah bikin sih. Udah bisa. Iya. Berarti kan udah paham. Jadi yang kadang bingung orang, apalagi yang baru-baru itu, bagaimana cara memasukkan link. Berarti kan Kak Ahmad sudah paham ya. Terus bagaimana cara save linknya gitu. Save menjadi link bagikan. Iya. Kadang-kadang ya tadi nge-save-nya jangan yang jangan pada saat dibagikan gini, ya kan? Nah, ini bagikan, teman-teman harus pilihnya yang punya tautan ya, jangan. Nah, yang punya tautan, kalau teman-teman hanya orang tertentu, nanti orang nggak bisa akses ya. Yang punya tautan, lalu bisa lihat di sini, hati-hati, jangan bisa edit ya, tapi bisa lihat. Karena kalau bisa edit, nanti hasil editan teman-teman bisa diacak-acak ya, bisa diedit orang gitu. Kecuali kalau sama mentor ya, sama mentor, apa yang salah, apa ini itu gitu, mau diedit, dikasih tahu nanti, itu baru kalau untuk proses belajar bisa edit ya. Tapi Itu kalau juga sama, untuk kita cara jual kerjanya sama ya dengan yang buat template, Pak ya. Cara kerjanya sama. yang buat template juga sama ya. Apa Modelnya. buat template? Iya. Sama ya. Model Sama. gitu ya. Sama. Oh gitu. Iya. Kalau mau share link, tapi bedanya kalau kita mau share template, ya ini kan bagikan, milihnya bukan di sini. Mainnya di mana? Harus dibuka ya, dibuka. Kita save ya, kanan atas. Misalnya kayak kita tadi buat, nih cari di sini Kak. Ini ada tautan template. Iya. Nih tautan template, jadi nanti teman-teman bisa akses template gitu ya. Bisa akses template. Bedanya di situ. Jadi kalau misalnya ada save, teman-teman juga mau ngecek-ngecek di sini ya, bisa dicoba semua ya. Gitu. Nggak usah takut-takut kalau di kantor. Ya udah, makasih Mbak Vita. Baik Kak Ahmad. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Apa pencet lagi? Oke, 4 menit lagi. Tidak ada yang mau bertanya kah? Siapa lagi? Kak Nusaibah, baik kita nyalakan. Diklik ya, dipencet mic-nya supaya nyala hijau. Jadi bisa terdengar suara. Waalaikumsalam. Gimana Kak? Oh, ini kan saya ketinggalan video ini. Nanti saya kalau mau ulang video ini di mana saya bisa nontonnya? Nanti kita share linknya. Nanti diupload di YouTube. Oke, makasih. Sama-sama Kak. Waalaikumsalam. Baik, 4 menit lagi, ayo. Jadi intinya teman-teman, sesedikit apapun yang kami share silakan dikerjakan ya. Jadi dari satu template ini sebenarnya teman-teman bisa berkreasi, tadi kata Pita kan bisa diganti. Mau gelombang, mau bunga, ya kan kayak gini, mau apa, terserah. Suka-suka teman-teman, ininya juga mau diganti bingkainya, bebas ya. Bebas berkreasi. Artinya dari satu template pun teman-teman bisa buat berbagai macam, bisa ganti warna, bisa ganti model ya kan, misalnya ininya maunya nggak mau kotak misalnya mau elips gitu kan, ya cari aja bentuk elips ya, bentuk ya di plus ini, terus cari bentuk, elemen bentuk ya. Jadi nggak usah takut-takut untuk berkreasi. Jadi kalau dari satu template pun teman-teman bisa buat segala macam. Nah, atau misalnya gini ya, kotaknya tapi nggak ini gitu ya, nggak kaku gitu, ada lengkungan gitu, nggak apa-apa.
Ya karena walaupun, nah misalnya begini juga, kotak begini, ini bisa dimainin ya, maksudnya tuh bisa dipanjangin, tuh ya kan? Kan bentuknya beda tuh. Jadi nggak usah takut-takut berkreasi ya, tinggal dihapus. Nah, ya untuk menggantikan ini misalnya bebas ya, jadi nggak usah takut mau ngedit-ngedit ya. Jadi dari satu template pun teman-teman bisa berkreasi banyak. Mungkin dari banyak kasus di kelas-kelas sebelumnya itu dari template gratisan pun dia bisa ini ya, ada yang bisa jual jasa gitu loh, karena tadi jasa edit. Karena tadi bisa diedit-edit ya, bisa divariasikan sesuai dengan imajinasi teman-teman. Gitu. Baik, begitu dulu kali ya. Sudah nggak ada yang bertanya lagi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di live selanjutnya ya, nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sama. Ya. Assalamualaikum.